Oke, perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan presentasikan tentang pemasaran global di era digital. Nah, di sini saya sendiri bernama Andika Putra Ditya, NIM saya 64241939, dan di samping saya Felix Firdaus Daily 64241441. Irfan Ramadan dengan NIM 4242370. Dan saya Erwin Sulaiman Putra, NIM saya 64240268. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami. Yaitu judul dari makalah kami yaitu bisa dilihat dari slide atas. Judulnya yaitu pemasaran global di era disrupsi digital. Yang harus kita ketahui dulu yaitu arti dari pemasaran global. Pemasaran global yaitu global marketing kan. Nah, kita lanjut. Kalau di era itu berarti pada masa atau periode tertentu. Kalau disrupsi digital yaitu perubahan mendasar yang disebabkan oleh kemajuan digital atau kemajuan teknologi, intervensi dan adaptasi. Pemasaran global modern bukan sekadar menjual produk ke luar negeri, melainkan mengintegrasikan operasi di seluruh dunia. Indonesia melampaui pemasaran internasional dengan koordinasi terpusat dan sinergi antar cabang negara, termasuk strategi ini. Standarisasi elemen tentang user, fokus pada integrasi sistem IT dan analitik data yang seragam secara global. Orientasi geosentris, memandang dunia sebagai satu arena tunggal. Keputusan strategis diambil berdasarkan kecocokan terbaik, bukan asal negara perusahaan. Dan yang ketiga, total global strategi, melibatkan partisipasi fase global, penggunaan produk modular, lokasi aktivitas yang optimal dan dampak kompetitif yang terkoordinasi. Yang untuk lingkungan makro terdisrupsi digital, faktor eksternal dukung budaya ekonomi kini sangat dipengaruhi oleh teknologi, menciptakan tantangan baru bagi perusahaan. Fragmentasi hukum digital, munculnya aturan perlindungan data seperti GDPR Eropa dan PIPR Tiongkok, menciptakan silo data regional. Perusahaan wajib menerapkan prinsip privasi by design dalam operasionalnya. Sosial budaya dan ekonomi. Budaya suatu masyarakat menentukan seberapa cepat mereka mengadopsi teknologi baru. Transparansi harga di e-commerce memicu penggunaan algoritma harga yang berubah-ubah secara otomatis yang menuntut pengawasan etika yang ketat. Saya di sini akan menjelaskan tentang implementasi global GDP, pendekatan global. Yang pertama yaitu adalah produk dan harga, equity dan ekonomi. Pertama dari sisi produk, kita menggunakan pendekatan mundur, artinya teknologi inti atau webcam kita buat standar di seluruh dunia demi efisiensi biaya, namun tampilan layanan atau tetap fleksibel agar bisa beradaptasi dengan kebutuhan lokal. Untuk harga kita tidak lagi menggunakan harga statis, kita menerapkan AI atau dynamic range agar perusahaan bisa langsung memproses perubahan nilai tukar mata uang dan permintaan pasar secara real. Dan yang kedua ada distribusi dan promosi. Masuk ke distribusi, fokus kita adalah dominasi cross border. Dengan bantuan blockchain kita bisa menjamin rantai pasok yang transparan dan terhadap pengaduan.
Sedangkan untuk promosi, kita meninggalkan cara lama, kita menggunakan mark text untuk melakukan personalisasi tingkat tinggi. Kita menyasar konsumen secara mikro, namun tetap menjamin privasi data mereka. Dan yang ketiga ada people process dan physical events. Poin terakhir mengenai people process berfokus pada kepercayaan kita menetapkan digital security agar tim kita bisa bergerak secara mengikuti regulasi. Data yang berbeda-beda di setiap negaranya. Dan terakhir kita menggunakan blockchain sebagai bukti fisik digital untuk memverifikasi klaim lingkungan dan sosial. Ini bukan sekedar berfokus pada aturan, tapi menjadikan nilai jual atau keunggulan berterisi di mana dunia. Dan yang kedua, membahas dalam studi kasus. Yang pertama ada studi kasus Netflix. Setelah memahami kerangka juga secara teoris, mari kita lihat bagaimana strategi ini diimplementasikan secara nyata oleh dua raksasa industri digital, yaitu Netflix dan Spotify. Dan yang kedua ada studi kasus Spotify. Selanjutnya ada Spotify yang menghadapi tantangan berbeda, terutama terkait reglementasi hukum, hak cipta, dan berbagai negara. Segmentasi dan targeting Spotify menargetkan pengguna musik global yang membutuhkan layanan adaptif, baik dari sisi koneksi internet maupun metode pembayaran lokal. Hal ini menuntut adanya digital identity untuk merespon perubahan pasar secara real. Dan strategi unggulan Spotify adalah mereka menguasai standarisasi teknologi pada katalog internasional, namun sangat fleksibel. Hal yang paling pentingnya dari pemasaran global yaitu tantangan kritisnya. Dan yang di sini yang pertama ada dilema etika atau bias algoritma. Sebelum kita masuk ke bias algoritma, kita harus tahu dulu apa itu bias. Bias secara simpelnya adalah keputusan yang condong ke sebelah pihak, jadi terkesan itu nggak adil. Lalu apa bahayanya sih dengan AI? Jadi masalahnya adalah AI itu kan benar, cuma AI itu kan nggak punya etika, nggak punya moral, jadi dia itu sistemnya cuma ada perusahaan kopi global yang memberikan QR code di setiap keamanan. Konsumen bisa cek langsung tuh kebun mana kopinya itu berasal, gimana proses bikin, gimana proses panennya, dan siapa sih yang memproduksinya. Semua datanya itu disimpan di blockchain. Ini membuat konsumen benar-benar yakin bahwa klaim perusahaan itu asli, bukan gimmick gitu. Jadi kesimpulannya dari semua yang saya jelasin itu dan teman-teman yang saya jelasin itu, era digital ini membawa efisiensi besar, tapi juga membawa resiko etika yang sama besarnya. Ada bias algoritma, reputasi viral, dan tuntutan ISD yang harus dihadapi. Dan untuk menjawab itu semua, perusahaan harus memperkuat data governance, meningkatkan digital agility, dan membangun kepercayaan melalui teknologi seperti blockchain. Gitu. Kalau tiga pilar ini terpenuhi atau dijalankan semuanya, perusahaan nggak hanya bisa bertahan, tapi bisa unggul di era digital kayak sekarang. Saya ingin menanyakan tentang tantangan kritis yang tadi disebutin sama Tika. Tantangan kritis pasar global. Ya. Tantangannya gini, apa risiko terbesar bagi merek barat masuk ke wilayah Asia? Itu merek merek ya yang baru diproduksi atau mungkin baru launching ya. Terus kita pengen masuk ke pasarnya yang di Asia kayak contoh Cina, India, atau lain sebagainya. Itu bagaimana? Resiko jika barang itu masuk ke Asia, yang terpengaruh itu bukan hanya Indonesia doang. Asia itu besar, ada Cina, ada Indonesia, dan lain-lain. Jadi resikonya nanti produk yang ada di Asia nanti akan kehilangan penjualannya yang lebih cepat. Jadi produk luar masuk, produk barat, jadi itu yang lebih laku jika dia bisa ngimbangi atau jika dia bisa menyerang pasar Asia. Tadi saja yang dipresentasikan oleh
Dika kan tadi membahas tentang algoritma ya. Iya. Pertanyaannya, jika algoritma menggantikan strategi manusia, siapa yang mendesain tujuan algoritma tersebut? Siapa yang yang mengaturnya. Setinggi-tingginya AI kata Pak yang mengajar sumber daya kita kemarin, SDM itu kan, Bapak SDM kemarin kan, setinggi-tingginya AI pasti diatur oleh manusia. Iya. Nah, nggak cukup apa kurang? Kalau kurang nanti kita ini prom lagi. Mobil aja nggak langsung jadi mobil kan, pasti ada campur, pasti dari manusia juga gitu. Itu kan kalau ini ya bisa digantikan manusia. Kan tadi pertanyaan algoritma besar. Karena emang dari awal algoritma itu kan emang Yang mengikuti kan sudah didesain kan. iya tadi yang Nah, kayak kalau- mungkin yang kayak saya jelasin ya, itu kan kerjanya gini, manusia nyuruh ini datanya kelola. Nah ya ngelola data itu, kalau datanya emang bias dari awal ya kesininya emang makin bias, jadi awalnya emang manusia yang bikin algoritmanya emang manusia lah. Kan AI cuma kerja kalau dikasih data suruh kelola baru dia kerja gitu. Di materi yang Andika sampaikan tentang blockchain, pertanyaannya, blockchain menjamin bahwa data yang sudah masuk ke dalam sistem tidak dapat berubah atau immutability. Namun bagaimana blockchain menjamin bahwa data yang dimasukkan dari dunia nyata, misalnya suhu kontainer logistik atau hasil pertandingan olahraga adalah data yang benar sejak awal? Pelaku harus menguasai mayoritas jaringan, mayoritas nih, jadi tidak mencakup hampir keseluruhan gitu. Terus mematahkan kriptografi dan mengubah ribuan salinan data sekaligus. Kayak yang tadi saya bilang, data blockchain ini udah ribuan tersebar ke seluruh dunia di dunia ini. Jadi kalau ada manusia yang ingin memanipulasi biar datanya cenderung ke hal yang salah atau nggak benar, itu hampir susah karena dia harus mengubah ribuan salinan itu tuh. Jadi untuk sekarang ini udah pasti data yang ada di blockchain ini nggak mungkin salah, udah pasti benar. Karena mereka dijaga juga oleh sistem juga, bukan oleh kita kayak manusia. Kalau manusia kan masih bisa manipulasi, masih bisa mengubah data yang ada di dalam situ. Cuman kalau sistem kan nggak bisa. Itu udah benar, udah pasti. Udah pasti. Presentasi dari kami, terima kasih juga yang udah nanya dan pertanyaan kalian alhamdulillah masuk akal kok. Dan kami juga nggak kesusahan kayak kemarin ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum.